مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwatal iman jemaah sekalian, alhamdulillah mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan terhadap kita, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat umur panjang, sehingga pada malam hari ini kembali kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan untuk menghidupkan qiyam Ramadan. Tidak ada yang pantas kita syukuri kecuali nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, terkhusus nikmat iman yang sampai saat ini masih melekat di dalam dada kita. Ikhwatul iman jemaah sekalian, Ramadan adalah madrasah untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih bersyukur, dan tidak ada dugaan apapun bahwasannya Ramadan ini membuat kita lebih sengsara atau menjadikan kita tidak bisa menikmati apa-apa yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini. Karena dalam firman-Nya kita diperintahkan pun kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, untuk makan semua yang ada di muka bumi ini yang halal dan thayyib. Maka tujuan dari Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa ini jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, tujuannya agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan agar kalian kelaparan, bukan kalian agar kehausan dan lain sebagainya. Maka dari itu mari kita temukan apa korelasi dari puasa dan takwa itu sendiri, di mana Nabi SAW dalam sabdanya menyampaikan bahwasannya at-taqwa hahuna, takwa itu ada di dalam hati kita, ada di dada kita, menunjuk kepada dada beliau, at-taqwa hahuna. Namun kebiasaan orang-orang yang berpuasa, biasanya dia memegang lehernya karena haus, memegang perutnya karena lapar, dan lain sebagainya. Maka dari itu ikhwatal iman, mari kita renungkan apa hikmah di balik ibadah puasa ini sehingga melahirkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita akan dapatkan takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, baik yang diharamkan ataupun yang dimakruhkan kalau ingin kedudukan yang lebih tinggi lagi. Ternyata kita akan dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dosa-dosa yang kita lakukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, sumber utamanya adalah nafsu angkara murka. Nafsu yang mana nafsu ini bersumber dari nafsu perut kita, nafsu farji kita, di mana kita diundang oleh nafsu ini untuk berzina, baik itu zinanya mata, atau zinanya tangan, atau zinanya hati, atau kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Maka sesuai dengan definisinya, al-imsak, puasa itu adalah menahan. Di antaranya nafsu yang dititipkan oleh Allah kepada kita ini diperintahkan untuk bisa ditarbiyah. Wa nafsu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Diperintahkan untuk terus dididik menjadi nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tenang, yang berhak disambut oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kembali ke hadiratnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudian ikhwatan dan jemaah sekalian, hakikat puasa adalah menahan bukan hanya dari makan dan minum, ternyata juga menahan dari nafsu-nafsu yang terkadang membawa orang itu buta,
tidak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, terlebih lagi tatkala nafsu ini menjadi Tuhannya, sehingga Allah menyindir kepada orang-orang yang tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah, tidakkah engkau melihat ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Alhamdulillah kita dianugerahkan iman, dan kita berharap dengan puasa ini kita akan semakin mengenal bagaimana kasih sayangnya Allah akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, karena surga itu diciptakan hanya untuk uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Ikhwatul iman, agar ibadah puasa kita lebih berkualitas dan lebih bermakna dalam mewujudkan ketakwaan dalam diri kita masing-masing, mari kita simak dari apa yang disampaikan dalam hadis qudsi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, kullu amali bani adam lahu illa siyam, sesungguhnya setiap ibadah anak Adam itu dikembalikan kepada dia kecuali ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih, bahwasanya kata Allah, ibadah puasa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang berhak akan membalasnya. Wasyiyamu junnah, dan puasa itu adalah perisai bagi yang berpuasa, karena nafsu itu tidak bisa dikebiri. Nafsu itu disalurkan ke dalam jalan yang halal. Nafsu perut diberikan makanan yang halal dan thayyib. Nafsu farji disalurkan dengan pernikahan yang halal. Maka bagi mereka yang belum bisa menikah, puasa adalah salah satu junnah atau perisai untuk tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan perzinaan. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, tatkala kalian berpuasa, fala yarfuth wala yaskhab, jangan sampai keluar dari mulut kalian perkataan-perkataan yang kotor, hal-hal yang tidak mencerminkan bahwasannya kita sedang berpuasa, padahal puasa itu adalah menahan. Maka jikalau ada orang yang berpuasa tapi marah-marah terus, padahal sudah ada larangan la taghdab la taghdab la taghdab falakal jannah, jangan marah, jangan marah, jangan marah, surga untukmu, maka ini mencerminkan puasanya belum bisa menjadikan dia pribadi-pribadi yang bertakwa. Bahkan di kota lima jelas sekalian, fa in sabahu ahadun aw qatalahu, jikalau seorang yang berpuasa ini sedang digoda atau dizalimi atau diumpat sekalipun oleh orang lain di sekelilingnya, atau ada orang yang memang mencederai dia, falyaqul, maka berkatalah inni shaim, inni shaim. Inni shaim ini dikatakan kepada dia jahran, atau dikatakan ke dalam hatinya untuk mengingatkan bahwasanya kamu sedang berpuasa, kamu sedang berpuasa. Inni shaim, inni shaim. Jangan layani itu, karena orang yang jelek itu yang memperlakukan orang itu sebagaimana dia diperlakukan. Misalkan ada orang mengumpat lalu diumpat balik, kalau bahasa Jawa itu kalau dipisu, pisu dewe begitu. Maka ini tidak diperkenankan bagi mereka yang berpuasa mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dikatakan inni shaim. Maka ikhwatul iman, puasa kita jangan sampai dikurangi pahalanya dengan kata-kata yang tidak selayaknya diucapkan oleh orang-orang yang beriman, di mana orang-orang yang mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor atau umpatan-umpatan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan pribadi-pribadi yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyabu 'indallah min rihil misk. Sungguh kata Nabi, demi Allah bahwasannya bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dibandingkan bau minyak kasturi. Dari sini juga kita harus pahami, tatkala ada hukum makruh kita ini bersiwak setelah matahari tergelincir. Misalkan siwak ini juga disamakan dengan pasta gigi, kita bersikat kemudian bau mulut kita menjadi hilang. Maka di sini mengurangi keutamaan berpuasa kita.
Semoga yang sedikit ini bisa menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga menjadi ilmu yang manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما